Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa menyelenggarakan buka puasa bersama ya 1447 Hijriah. Dan tentunya dengan buka puasa bersama ini, pertama kita jalin silaturahim ya. Dengan silaturahim itu ukhuwah kita ya, ukhuwah kita jadi lebih erat lagi ya, terutama dengan tentunya saudara-saudara ya kan. Kemudian juga ada beberapa organisasi ya di sini ya. Jadi dengan buka bersama ini kita eratkan bukan saja persaudaraan di antara kita keluarga ya, tapi di antara sesama organisasi. Kemudian ada di sana ada Dewan Masjid Indonesia, ada Nahdlatul Ulama, dan juga beberapa tokoh ya kayak Sira ada ya kan, dan juga beberapa karyawan tentunya Klinik Pelangi Bunda Medika, dan juga beberapa kolega-kolega yang relation dengan Klinik Pelangi Bunda Medika ya. Ya, maksud daripada buka bersama ini tidak lain tadi ya, bahwa silaturahim, kedua ya, kita mempererat kembali ya tali persaudaraan kita. Ya, kegiatan bukber ini dirangkai dengan santunan anak yatim ya. Tentunya kita jangan melupakan ya, bagaimanapun kita alhamdulillah dari kecil, saya sendiri belum pernah tuh merasakan bagaimana anak yatim ya. Tapi anak yatim itu baginda Nabi Muhammad SAW juga itu anak yatim ya. Dari mulai dia di kandungan 4 bulan, ibunya sudah ditinggalkan oleh bapaknya ya. Jadi merasakan bagaimana penderitaan anak yatim. Makanya saya tadi ada kurang lebih 20-an lebih lah ya, menyantuni anak yatim. Dan mudah-mudahan kita juga tergerak ya bagaimana kepedulian kita terhadap anak-anak yatim ya. Mudah-mudahan nih kita doakan semuanya nih, karena anak yatim ini disebutkan dalam satu hadis, anna waqafulil yatim fil zanatin hakaza, katanya. Orang-orang yang selalu menyantuni anak yatim itu berada di dalam sorga, jaraknya antara Rasulullah dengan kita itu nanti segini tuh. Bagus tuh, 2 jari nih. Mudah-mudahan Dokter Agus ini sering nyantunin anak yatim nih, ya kan? Jaraknya cuma segini doang sama Rasulullah nih, ya. Bahkan diriwayatkan dulu pada cerita ini, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ini diriwayatkan, ini benar ini. Di kota Basrah dulu ada seorang pemabuk, mabuk nih. Dia tukang kerjanya pagi-pagi mabuk aja, malam mabuk, sore mabuk, siang mabuk, semua mabuk. Kerjanya mabuk terus. Suatu ketika si pemabuk ini meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia bingung, istrinya minta bantuan sama orang-orang di sekitarnya. Karena ada beberapa fardu yang memang ibaratnya kewajiban yang harus dipenuhi kan. Artinya apa? Memandikan istrinya bisa mandiin sendiri pak, mengafani bisa ngafanin sendiri. Barang ibaratnya mau menyolatkan bingung pak. Semua orang di kota Basra itu nggak ada yang mau nyolatin karena dia tahu bahwa dia adalah seorang pemabuk. Jadi istrinya nyari ke sana ditolak, ke sana ditolak, ke sana ditolak, ke sana ditolak. Tiba-tiba nongol ada seorang kiai besar pada saat itu. Malamnya itu diperintahkan melalui hidayah dan mimpi. Pokoknya diwajibkan, diperintahkan untuk menyolatkan mayat jenazah si pemabuk ini. Bisa bayangin tuh pak, kiai besar, orang lain diminta sholatin gak mau, ini kiai besar bangun, terus kemudian dia berjalan, saya mau nyolatin mayat si jenazah, gimana gak heboh pada saat itu di kota Basrah. Masyarakat pada saat itu berbondong-bondong ikut pengen tahu, ini kenapa ini kiai gede ini pengen nyolatin si mayat si pemabuk ini. Kemudian ditanya sama istrinya, coba ingat-ingat perbuatan suami kamu ini apa sih katanya. Kenapa saya ini diperintahkan untuk menyolati suami kamu ini, pekerjaannya apa? Coba ingat-ingat pekerjaan baiknya apa katanya. Oh, pernah suatu ketika Pak Kiai katanya, dia berhenti mabuk, dia mandi, dia sholat subuh, kemudian dia mabuk lagi. Waduh, bukan itu katanya, coba yang lain katanya. Apa ya, istrinya aja sampai kebingungan pak, kapan berhenti mabuknya itu nggak ada. Akhirnya istrinya bilang bahwa rumah kami ini sering menjadi tempat bermainnya anak-anak yatim. Meskipun suami saya ini seorang pemabuk, tapi kasih sayang dia terhadap anak yatim melebihi kasih sayangnya terhadap anaknya sendiri. Subhanallah pak.
Anak-anak pada saat itu masyarakat akhirnya berbondong-bondong sadar, ya kan? Maka betul apa yang dikatakan dalam satu hadis tadi itu, ana makafulil yatim fil jannatin hakaza itu. Jadi dia langsung disolatin rame-rame Pak, alhamdulillah berkah Pak. Itu sih pemabuk. Coba bayangin Pak, gimana kita yang kagak mabuk? Ya seperti Dokter Agus nggak memabuk, tapi dia sayang sama anak yatim, gimana nggak tambah berkah Pak? Punten ini mah. Amin. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya nih, ya jadi sayang sama-sama anak yatim. Jadi gini Pak Kiai ini dalam rangka menyambut bulan ini Pak Kiai ini kita kan banyak musibah gitu kan yang terjadi di kota kita ini tercinta khususnya Cilegon. Kira-kira ada kiat-kiat atau apa langkah-langkah kita dalam hal menjalani puasa ini untuk supaya kota Cilegon yang tercinta ini mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari semua mara bahaya gitu, khususnya mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang memang merusak lingkungan yang mengakibatkan kondisi terjadi seperti ini. Mungkin diberikan saja Pak Ustadz kijingot lah kijingot ya beliau. Kiat-kiatnya bagi kita sebagai umat muslim ini dalam bulan puasa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab nih. Jadi mengenai kondisi di Cilegon yang sangat memprihatinkan ini ya, kita doakan mudah-mudahan Cilegon diberikan kenyamanan dan mudah-mudahan dijauhkan dari mara bahaya. Kemarin saya diinformasikan oleh rekan saya, Cilegon ini hari-hari ini Pak emang lagi dilanda musibah, banjir. Banjir ini ia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang benar ya. Tapi kemungkinan ada penyebab-penyebabnya. Kemungkinan sekarang ini di Cilegon ini banyak tambang-tambang, lebih khusus tambang pasir ya. Sedangkan pohon-pohon pada ditebang, terus gorong-gorong tadinya lebar, sekarang disempitin. Nah setelah itu datanglah banjir. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banjir ataupun yang terus melanda. Sedangkan kondisi saluran-saluran tidak memenuhi syarat. Tadinya lebar, sekarang disempitin. Ya secara otomatis air nggak bakalan ketampung. Sedangkan dari sini kan jauh dari laut ya, dari laut. Sedangkan ya itu jadi penyebab banjir itu adalah kemungkinan terjadinya penyempitan gorong-gorong ataupun salur air. Dan mudah-mudahan kita doakan Cilegon, mudah-mudahan diberikan kenyamanan dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan atas jawaban Bapak. Kita doakan mudah-mudahan Cilegon diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran ada bahasa Tuhan al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Pertama, penyebab terjadinya bencana yang bertubi-tubi, satu karena keserakahan manusia dengan tangannya, dengan kekuasaannya, bahkan dengan pengetahuannya bisa menghancurkan alam ini. Yang kedua, penyebab Cilegon banjir ini karena di mana ada maksiat yang berlebih-lebih dilaksanakan, maka disitulah Allah turunkan azab. Maksiatnya intinya. Ketiganya, bila ulama-ulama yang khusus, ulama khusus ya, ulama bukan ulama untuk dunia, tapi ulama yang benar-benar ulama, sudah banyak yang diangkat oleh Allah karena tidak ada yang menjaga. Yang bisa mencegah salah satu terjadi bencana itu doanya para ulama soleh.
Karena sekarang ulama-ulama yang soleh yang benar-benar mengabdi kepada Allah banyak yang sudah diambil sama Allah, maka bencana tidak ada yang menang. Apa resepnya supaya tidak ada bencana? Kata Allah, Inna ahlal qura amanu wattaqau wa fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan keberkahan dari atas langit dan dari bumi. Maka kalau berkah yang sudah diturunkan berarti bencananya dikurangi. Inna ya Allah wa sallim man ma'ana wa sallim hada jam'ana min bala'id dunya wa adabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al hada jam'ana wa hada maqamana maqamal barakah fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma la tasrifu wa bika anantu ala rizqi al-qabdu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, pesannya tentunya Ramadan 1447 Hijriah ini tentunya kita harus lebih meningkat ya, bukan saja peribadan secara mahdoh ya kan, bahwa peribadan gori mahdoh ya kan memberikan hal-hal yang memang dibutuhkan masyarakat, dan itu lebih hebat ya kan. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam menanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, amal ibadah apa yang paling Allah sukai ya kan. Ternyata bukan sholat ya kan, bukan pula zikir kita, bukan ya kan, bukan juga puasa ya, tapi tentunya menyantuni orang-orang yang memang membutuhkan. Itu Allah jujur senang karena dia menghargai makhluknya Allah juga ya kan. Inilah ibadah yang hebat, yaitu disitulah kehebatan dari suatu ibadah sodako ya. Jadi Allah sendiri mengaku itu bahwa ibadah yang paling hebat itu yaitu sodako. Demikianlah rangkaian acara buka bersama pada hari ini. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan, memperkuat silaturahmi, dan menambah keimanan kita di bulan suci Ramadan. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah.